Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Adelia Mustakima, absen 25 dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang transport tumbuhan. Pengertian dari transport tumbuhan itu sendiri yaitu proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Transport pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, ada ekstravaskuler dan intravaskuler. Yang membedakan keduanya yaitu ekstravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara tanpa melalui pembuluh angkut xilem dan floem. Sedangkan intravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara dengan melalui pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Yang pertama itu ada ekstravaskuler. Ekstravaskuler ini dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur apoplas dan jalur simplas. Perbedaannya yaitu jalur apoplas merupakan jalur pengangkutan air dan zat hara pada sel mati dengan melalui dinding sel dan ruang antar sel. Sedangkan jalur simplas merupakan jalur pengangkutan air dan zat hara pada sel hidup melalui sitoplasma yang saling bersambungan dan dihubungkan oleh plasmodesmata. Nah, yang pertama ini ada transportasi apoplas atau jalur apoplas. Gambar sebelah atas merupakan gambar apoplas yang diperkecil. Sedangkan yang bawah merupakan yang sudah diperbesar. Fokus pada panah warna ungu. Nah, apoplas itu kan melewati celah-celah sehingga cenderung bebas hambatan. Dikatakan bebas hambatan dikarenakan melewati ruang antar sel. Namun, apoplas tidak dapat melewati endodermis dikarenakan terhalang pita Kaspari. Pita Kaspari ini tersusun dari zat lilin yang impermeable ataupun tidak dapat dilewati oleh air, sehingga air yang menuju endodermis akan ditransport secara simplas melalui sel peresap. Selanjutnya yaitu transportasi simplas. Pada gambar yang bawah, jalur simplas yaitu yang warna hijau. Nah, alur dari jalur simplas yaitu dari sel rambut akar akan menuju ke parenkim korteks, kemudian akan menuju endodermis dan ke perisekal dan akan menuju xilem. Transportasi simplas perpindahan air tanahnya secara osmosis dan dilakukan transport aktif. Kecepatan airnya lebih rendah dikarenakan melewati sitoplasma. Di sitoplasma ini banyak hambatan-hambatan yang ada. Selanjutnya yaitu ada intravaskuler. Urutannya yaitu dari air tanah akan menuju ke rambut akar. Setelah itu air dan zat terlarut akan menuju xilem akar. Setelah itu akan menuju ke xilem batang dan kemudian ke xilem daun. Di xilem daun akan menuju ke tangkai daun. Setelah dari xilem tangkai daun akan menuju ke xilem tulang daun. Setelah itu akan ke mesofil daun. Nah, ini merupakan mesofil yang sudah diperbesar. Di mesofil inilah akan terjadi sebuah proses, yaitu proses fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil dari fotosintesis tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Glukosa sendiri akan dibawa oleh pembuluh floem, sedangkan oksigen akan dikeluarkan melalui stomata ataupun mulut daun. Untuk air dan metabolisme yang telah tidak digunakan ataupun tidak diperlukan akan dikeluarkan dari dalam tubuh tumbuhan dengan melalui proses transpirasi. Selanjutnya yaitu ada teori ataupun faktor dalam intravaskuler. Yang pertama yaitu daya kapilaritas. Air dan mineral akan naik dari akar menuju daun
karena adanya gaya adesi. Gaya adesi yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Dan adanya gaya kohesi yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Selanjutnya ada daya tekan akar. Menurut teori tekanan akar, air dan mineral dapat diangkut ke daun karena adanya tekanan akar. Tekanan tersebut diakibatkan perbedaan konsentrasi air dalam tanah dan cairan dalam silem. Kemudian ada daya isap daun. Menurut teori Dixon-Joly, air dan mineral dapat diangkut ke daun karena pada daun terjadi transpirasi. Peristiwa transpirasi di daun mengakibatkan air bergerak dari bawah ke atas. Yang terakhir yaitu ada pengaruh sel hidup. Menurut teori vital, air dan mineral dapat diangkut dari akar ke daun diakibatkan oleh adanya sel-sel hidup di sekitar silem. Sel-sel hidup tersebut yaitu sel parenkim dan jari-jari embulur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.